Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia bab 5, yaitu Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia masa reformasi 1998 sampai sekarang. Subbab A, masa akhir Orde Baru, yang terdiri dari 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ali Syafudin dari kelas 12 MIPA 7. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 US$ terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintahan untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan investasi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 US$ pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar 17.000 US$ pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent atau nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksanaan IMF Michel Samsudesh. Namun kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanginya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyeratkan bahwa pemerintahan Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Situasi tarik-menarik antara pemerintahan dan IMF itu menyebabkan krisis pemerintahan dan IMF itu menarik antara pemerintahan dan IMF itu menyebabkan krisis pemerintahan dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi. Gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Faiza Badani Umar, absen 12 dari kelas 12 MIPA 7. Krisis politik. Sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, P3 22,4%, dan PDI 3%. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah kepada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR tersebut akan memilih presiden dan wakil presiden. Hasilnya, sidang umum tersebut menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya. Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya ini menimbulkan permasalahan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kedaulatan rakyat yang ada di tangan kelompok tertentu bahkan lebih banyak dipegang oleh pihak penguasa.
Secara de jure, kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun secara de facto, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sedemikian mungkin sehingga sebagian besar anggotanya diangkat dengan sistem keluarga atau yang biasa kita sebut dengan nepotisme. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai dengan lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti kampus ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia ini melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota yaitu seperti tuntutan penurunan harga sembako atau 9 bahan pokok, pergantian presiden, reshuffle kabinet, sidang istimewa MPR, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan diadakannya pemilu secepatnya. Gerakan reformasi menuntut pembaruan 5 paket undang-undang politik yang menjadi sumber ketidakadilan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPR atau MPR. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Referendum. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Kenalkan, nama saya Lulu Khairotunisa, siswi dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 20. Krisis hukum. Pada tahun 1966 merupakan titik akhir Orde Lama dan dimulainya Orde Baru yang membawa semangat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, Soeharto sebagai penguasa Orde Baru juga cenderung otoriter. Hukum yang lahir kebanyakan hukum yang kurang atau tidak responsif. Apalagi pada masa ini, hukum hanya sebagai pendukung pembangunan ekonomi karena pembangunan dari pelita 1 sampai pelita 6 dititik beratkan pada sektor ekonomi. Tetapi harus diakui peraturan perundangan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru banyak dan beragam. Penyimpangan-penyimpangan pemerintah pada masa Orde Baru adalah 1. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintah dijalankan secara otoriter. 2. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagai mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah atau presiden. 3. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis. Pemilu hanya menjadi sarana untuk pengukuhan kekuasaan presiden, sehingga presiden harus terus dipilih kembali. 4. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. 5. Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. 6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. 7. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas. 8. Terjadi korupsi kolusi nepotisme atau KKN yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi. Dapat dikatakan telah terjadi krisis hukum di zaman Orde Baru. Krisis tersebut terjadi akibat terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintah Orde Baru, seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Namun, pada saat itu, kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan eksekutif, hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat, atau para pejabat negara. Sejak munculnya gerakan reformasi oleh mahasiswa, masalah hukum menjadi salah satu tuntutan. Mereka dan masyarakat menginginkan reformasi hukum dipercepat untuk dilakukan karena merupakan suatu tuntutan agar siap memajukan era keterbukaan ekonomi dan globalisasi. Nama saya Nurusnur Komaria dari kelas 12 MIPA 7
nomor absen 28. Krisis kepercayaan. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan membuat Menhankam atau Pangap, Jenderal Wiranto mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Namun mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu, sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa, karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga di sana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik, hukum, dan ekonomi mengakibatkan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan pihak luar negeri terhadap Indonesia. Saya, Sophia Dwi Anggraini, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 7. Gerakan reformasi berupa aksi tuntutan para aktivis mahasiswa. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati. Demikian tuntutan yang ditorehkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar, namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Peristiwa Trisakti atau tragedi kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa berdemonstrasi di Universitas Trisakti. Aksi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrokan dengan aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long march menuju gedung DPR atau MPR. Dalam insiden tersebut, 4 mahasiswa tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. 4 mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan C., dan Heri Hertanto. Kejadian Trisakti tersebut memicu terjadinya kerusuhan massa pada tanggal 13 dan 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya. Tragedi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia.
Pasca tragedi ini, suasana Jakarta sangat tegang, hingga digelarnya aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 19 Mei 1998 oleh para mahasiswa. Mereka melakukan long march menuju gedung DPR atau MPR dengan tujuan menuntut turunnya Presiden Soeharto, menggelar sidang istimewa MPR, dan pelaksanaan reformasi total dalam tubuh pemerintahan negara. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR atau MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat, bahkan mereka menduduki atap gedung tersebut. Perkenalkan, nama saya Marta Rahayu, nomor absen 21. Bagian 2, Agenda Reformasi. Isi agenda gerakan reformasi tahun 1998. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi atau kekacauan di berbagai bidang yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini menyebabkan banyak terjadi peristiwa kerusuhan, khususnya demonstrasi-demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Mahasiswa kemudian menyusun agenda gerakan reformasi tahun 1998 ini sebagai berikut. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan Komite Reformasi. Pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh masyarakat ke Istana Negara dengan agenda membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. 9 tokoh tersebut adalah 1. Nurholis Madjid, 2. Abdurrahman Wahid, 3. FH Ainun Najib, 4. Ali Yafi, 5. Malik Fajar, 6. Holis Majid Baitlawi, 7. Sutrisno Muhdam, 8. Ma'ruf Amir, 9. Ahmad Badja. Kemunduran diri Presiden Soeharto. Berbagai tokoh masyarakat seperti Amin Rais dan Emil Salim menyatakan kekecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto tersebut. Penyebabnya adalah Presiden meminta pemberian waktu 6 bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Namun, hal tersebut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau selepas pertemuan itu selesai. Emil Salim dengan melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser ke Prabon atau turun dari tata kekuasaan pada saat itu juga, yaitu tanggal 20 Mei 1998. Pada tanggal 20 Mei 1998, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright, memberikan pernyataan yang meminta Presiden Soeharto untuk segera mundur. Madeleine menyatakan bahwa pengunduran diri Soeharto sudah semestinya dilakukan untuk memberikan jalan bagi transisi demokrasi di Indonesia. Pada pukul 16.45, tanggal 20 Mei 1998, perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPR MPR mengadakan pertemuan di lantai 3 gedung lama MPR DPR. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga hari Jumat tanggal 22 Mei 1998. Jika tidak ada kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998, pimpinan DPR akan memberikan sidang istimewa MPR. Akibat adanya desakan dari para mahasiswa dan masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 19.06 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia. Bertempat di Credential Room Istana Negara Jakarta dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung, Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Naskah pengunduran diri Presiden Soeharto ditulis oleh Yusril Iza Mahendra dengan judul Pernyataan Berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden sebelumnya yang menjabat sebagai wakil presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun di Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Kalau besok salah lagi, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.